Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dengan NIM 180105105 dari kelas 6C IPS Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranata sosial dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian peranata sosial. Peranata sosial adalah suatu sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Masyarakat memiliki peranata sosial tertentu, di mana berisi aturan-aturan sosial tertentu yang mengatur semua aktivitas sosial setiap individu dalam kaitannya dengan fungsi dan peran setiap orang dalam jejaring kehidupan bersama yang bermartabat. Yang kedua, unsur-unsur peranata sosial. Unsur-unsur peranata sosial ini dibagi jadi 3. Yang pertama, kaidah atau norma. Kaidah atau norma dihadirkan untuk menciptakan keseleraan dan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Kaidah atau norma berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak dan mengatur pelaksanaan kewajiban individu. Yang kedua, lembaga sosial. Lembaga sosial dikenal sebagai lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Yang ketiga, aparat penegak. Ketertiban masyarakat pemegang kedaulatan ini tugasnya mengeluarkan perintah-perintah yang merupakan hukum pada tahap kehidupan prahukum atau prasosial atau alamiah manusia saling menghancurkan. Yang ketiga, karakteristik peranata sosial. Di sini karakteristik peranata sosial dibagi jadi 6. Yang pertama, memiliki simbol. Setiap peranata sosial memiliki simbol tersendiri sebagai tanda atau ciri khas khusus dari sebuah peranata. Di sini contohnya adalah dalam peranata keluarga terdapat simbol cincin pernikahan. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Setiap peranata memiliki tata tertib dalam tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Di sini contohnya adalah dalam peranata agama. Terdapat aturan bagaimana melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Yang ketiga, memiliki ideologi. Setiap peranata sosial memiliki ideologi tersendiri. Ideologi ini memiliki secara bersama-sama dan dianggap ideal oleh anggota bermasyarakat. Sebagai contohnya, bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang keempat, memiliki daya tahan. Setiap peranata sosial yang berbentuk tidak akan hilang begitu saja. Contohnya adalah dalam peranata pendidikan, terdapat kurikulum yang mengatur kompetensi minimal yang harus dicapai siswa pada mata pelajaran di kelas tertentu. Yang kelima, ada memiliki usia lebih lama. Setiap peranata sosial pada umumnya memiliki usia yang lebih lama daripada usia manusia. Contohnya adalah peranata keluarga masih menggunakan sistem pertunangan dan sistem waris sejak zaman dahulu hingga sekarang. Yang terakhir, yang keenam, memiliki alat kelengkapan. Setiap peranata sosial memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan peranata sosial tersebut. Contohnya, traktor dalam peranata ekonomi. Yang keempat, macam-macam peranata sosial. Ada beberapa macam-macam peranata sosial, tergantung pada kompleksitas kebudayaan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Di sini ada 8 macam-macam peranata sosial. Yang pertama, peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kehidupan dan kekerabatan. Contohnya perkawinan, tolong-menolong antar kerabat, sopan santun, dan lain-lain. Yang kedua, peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusi hasil produksi dan harta adalah ekonomi. Contohnya pertanian, perbankan, pergudangan, dan lain-lain.
Yang ketiga, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia, supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contohnya, pemberantasan buta huruf, pendidikan keamanan, perpustakaan umum, dan sebagainya. Yang keempat, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi keperluan ilmiah manusia. Contohnya metodologi ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan sebagainya. Yang kelima, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahannya dan untuk reaksi. Contohnya seni rupa, seni gerak, seni suara, seni drama, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib. Contohnya penyiaran atau dakwah agama terkait ilmu perdukunan, semedi, dan lain-lainnya. Yang ke-7, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepertanian, kepolisian, ketentaraan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi keperluan kesehatan fisik dan mental. Contohnya pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu yang kelima, status sosial. Masyarakat adalah kelompok besar manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga antar anggotanya terjadi adaptasi psikologis, dan mereka dapat mengorganisasikan diri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Di dalam kehidupan semacam itu terpolakan tingkah laku timbal balik posisi polarisasi yang terdapat pada pola tingkah laku yang bersifat timbal balik tersebut. Jadi, status merupakan suatu posisi di dalam pola tertentu. Mungkin cuma ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.